Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, kita tentu awali dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan-limpahan yang telah diberikan kita, kesehatan, kemudian kelapangan waktu, termasuk juga bisa bangun subuh. Ini juga nikmat yang sangat besar ya. Karena bangun subuh ini adalah problem yang sangat besar. Kalau kan di pondok saya diamanahi ngatur program untuk anak-anak usia mahasiswa. Problem terbesarnya itu adalah bangun subuh. Jadi kemarin beberapa waktu lalu ada sempat guru kami itu sampai kemudian produk marah. Kemudian akhirnya ada santri yang kemudian dikeluarkan karena perkara subuh ini. Ini nikmat yang luar biasa. Berkenaan dengan subuh juga, jadi ada sedikit kisah. Jadi dulu Nabi SAW itu sempat berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh atau di waktu pagi. Jadi secara khusus waktu pagi ini adalah waktu yang sangat spesial, yang langsung didoakan oleh Nabi SAW. Nah, perawi hadis ini Sokhar namanya Bapak Ibu sekalian, itu kemudian bertawasul, istilahnya bertawasul dengan doa Nabi ini. Dia kemudian senantiasa memulai perniagaannya itu dengan di waktu pagi. Itu sholat subuh dulu di waktu pagi. Kemudian menurut riwayat Sokhar ini menjadi seorang pengusaha atau pedagang yang sukses dalam perniagaan. Kedua, salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang padanya diturunkan Al-Quran, yang mengajarkan kita Al-Quran, yang kemudian mengantarkan kita kepada terangnya Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit ngaji tentang salah satu tema yang cukup menarik dalam ulumul syar'i, yaitu ulumul Quran. Jadi sedikit disclaimer, jadi kemarin saya dihubungi Pak Arfi, jadi bisa ngisi kajian. Awalnya saya kira yang diminta ngisi Ustaz Arfi, saya sudah menyiapkan jawaban, kayaknya belum bisa Pak, Ustaz Arfi mau berangkat ke Spanyol seperti itu. Ternyata disuruh saya untuk latihan. Jadi pada pagi hari ini saya juga latihan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan kajian ini. Namun insya Allah apa yang kami sampaikan adalah sesuatu yang pernah kami pelajari, dan semoga itu bermanfaat, menambah wawasan keislaman kita. Wabil khusus karena ini temanya adalah tentang Al-Quran, itu tentu menambah pengetahuan kita, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Jadi di awal slide ini saya kutipkan sebuah hadis, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, kami awali dengan sebuah pengantar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr. Allah taala berfirman begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya khashi'an, tunduk, mutasaddian, terpecah belah, gunung sampai terpecah belah, min khasyatillah, disebabkan karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsal, itu adalah perumpamaan, nadribuha linnas, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia
la'allahum yatafakkarun, agar kalian menjadi orang-orang yang mau berpikir. Nah, tafsir dari ayat ini adalah saya kutipkan dari dua ulama. Yang pertama adalah dari Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Ini nanti yang akan kita kutip pendapatnya tentang definisi Al-Quran di slide-slide berikutnya. Jadi salah satu ulama ahli tafsir, ya, ahli tafsir dan ahli fikih yang paling menonjol dan beliau adalah di fikihnya, fikih sunnah. Kemudian kalau tafsirnya tafsir Al-Munir. Beliau menjelaskan ayat tersebut, sekiranya kami turunkan Al-Quran di atas gunung dan gunung itu kami jadikan memahami kandungannya juga nasihat dan keagungan Al-Quran, maka engkau akan melihat gunung itu tunduk dan hancur sebab takut kepada Allah, juga sebagai wujud pengagungan dan ketakutan kepada hukum Allah. Permisalan ini di dalam Al-Quran tersebut dimaksudkan kepada manusia, kepada kita, agar kita senantiasa mau berpikir, mengoreksi diri, mengambil pelajaran dan bertaubat. Maksudnya adalah bahwa permisalan ini menunjukkan tentang kerasnya hati manusia. Mereka meninggalkan kekhusyuan dalam mendengar dan menyimak ayat Al-Quran. Jadi kita seharusnya itu tatkala mendengar, membaca Al-Quran itu harus kemudian menghadirkan tadabbur di dalam hati kita, sehingga kita tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang keras hatinya, yang Al-Quran saja itu tidak bisa masuk. Padahal gunung yang sebegitu keras itu tatkala diberikan Al-Quran, maka permisalan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hancur karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan ketika Allah memberi penjelasan pada para hambanya dan memberikan perintah serta larangan dalam kitabnya, maka ini mengharuskan mereka untuk segera menunaikan seruan dan dorongannya, meski seandainya hati mereka keras gunung yang kokoh. Karena Al-Quran ini andai diturunkan atas sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Maksudnya karena kesempurnaan pengaruhnya di hati, karena nasihat-nasihat Al-Quran adalah nasihat paling agung secara ulang. Salah satu sahabat yang yang tergolong keras perilakunya, kemudian juga kalau di sirah itu digambarkan premannya kafir Quraisy pada saat itu tatkala kemudian mendengar Al-Quran itu luluh hatinya. Siapa? Khalifah kedua Umar bin Khattab ketika mendengar bacaan suci Al-Quran surat Toha, surat Toha. Kesimpulannya adalah yang bisa kita ambil pelajaran dari Al-Hasyr ayat 21. Ini mengingatkan kita akan tanggung jawab yang besar terhadap Al-Quran. Jadi kita, Bapak Ibu sekalian, umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu telah dianugerahi Al-Quran, sebuah amanah. Di samping Quran ini karunia, dia adalah amanah yang sangat besar, yang kelak dia itu akan memiliki dua potensi terhadap kita. Pertama adalah Al-Quran ini tatkala kita tunaikan hak-haknya di dunia, maka dia akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah. Tapi kalau kita tidak tunaikan hak-hak Al-Quran, bisa jadi Al-Quran ini akan melaknat kita, justru menjadi pemberat dosa kita. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa betapa banyak orang yang membaca Al-Quran dan Al-Quran melaknat dia. Itu gimana? Maksudnya itu adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian dia tahu makna-makna Al-Quran tersebut, dia tahu hukum-hukum yang ada di dalamnya, tapi dilanggar. Itu makna yang paling fundamental. Makna yang lain adalah ketika seorang itu sudah tahu hukum-hukum cara baca Al-Quran yang benar seperti apa, tapi dia kemudian karena suatu dan lain hal, mungkin karena hulu terhadap irama, misalkan ingin terdengar suaranya merdu dan sebagainya, tapi itu kemudian melanggar batas-batas ilmu atau kaidah makharijul huruf kemudian tajwid secara sengaja, secara sengaja. Ini keliru.
Kemudian sebagai pengantar juga kami kutipkan sebuah hadis Nabi SAW yang cukup familiar yang berbicara tentang Al-Quran, dan kita berharap kita termasuk di dalam yang ngaji pada pagi hari ini, termasuk di dalam golongan orang-orang yang khairukum, ya. Amin ya rabbal alamin. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dari yang mengajarkannya. Cuma di sini kita harus memahami bahwa merupakan pemahaman yang keliru ketika kita membatasi kalimat yang di dalam hadis ini ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu ini hanya pada aspek membaca. Ya, seperti kemudian belajar makharijul huruf, tajwidnya, tahfiznya, menghafalnya, qiraatnya. Tidak hanya itu termasuk, itu termasuk. Namun yang benar adalah maknanya harus diperluas mencakup pada aspek tadabbur, tafsir, hukum dan ilmu syariah lain yang dari Al-Quran. Jadi kita ketika kemudian kita kan sudah lama sholat lima waktu. Sebenarnya kalau dalam Al-Quran itu dalil yang menjadi wajibnya sholat ini ayat berapa sih? Kan itu juga bagian daripada kita ta'alam Al-Quran. Kita kemudian butuh tiap hari minimal berapa? 5 kali lah untuk sholat. Itu dari butuh yang mana ya dalam Al-Quran ada apa enggak? Termasuk juga ini yang membuat saya kagum nih, ketika saya sempat ngaji ada kitab namanya Al-Jizah. Al-Jizah itu disebutkan kisah Ali bin Abi Thalib. Dulu tuh panjenengan kan kalau belajar fikih itu minimal wanita hamil itu dalam Islam itu berapa? Sehingga dia tidak tergolong ke dalam hamil di luar nikah. Berapa bulan? Minimal 6 bulan dalam bulan fikih Syafi'i. 6 bulan. Nah itu angka 6 itu dari mana? Jadi ada kisah menarik. Ada seorang sahabiah itu kemudian dilaporkan kepada Ali bin Abi Thalib itu karena dia melahirkan setelah 6 bulan dia menikah. Itu sesuatu yang kok cepat sekali. Akhirnya muncul di tengah-tengah masyarakat tuduhan bahwa ini hamil di luar nikah. Maka tatkala dikabarkan kepada Ali bin Abi Thalib, maka kemudian di situ Ali bin Abi Thalib memutuskan bahwa tidak, kalau 6 bulan itu masih dalam batas wajib. Karena di Al-Quran itu disebutkan bahwa kita dihabollah oleh orang tua kita itu selama 2 tahun. Ya. Jadi dihabollah, diasuh itu selama 2 tahun. Juga di ayat lain disebutkan bahwa mengandung plus mahadonah itu 30 bulan. Salah satu syahran. Saya nggak lupa ayat mana. Jadi kalau baca ayat 30 bulan. Salah satu syahran. Nah, dengan 2 ayat Al-Quran ini, Ali bin Abi Thalib kemudian mengkombinasikan bahwa kalau hamil plus mahadonah mengasuh itu adalah 30 bulan. Sementara di ayat yang lain menyebutkan bahwa hadonah itu 2 tahun 24 bulan. Berarti hamil ini itu berarti sekitar berapa? 30 dikurang 24, 6 bulan. Itu angka kenapa di dalam fikih itu 6 bulan. Ya. Ini belum ada penelitian kedokteran pada saat itu. Ya. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah itu pengantar dari kami. Kemudian berikutnya kita pada pagi hari ini harapan saya kita membahas 2 topik utama berkenaan dengan ulumul Quran, yaitu al-iman bil Quran dan juga ma'rifatul Quran. Pertama adalah al-iman bil Quran, kita mengimani Al-Quran itu. Jadi ini adalah sesuatu yang paling asasi, ya, sesuatu yang bagaimana mungkin kita sebagai seorang muslim tiap hari kita baca Al-Quran, minimal dalam sholat itu kita tidak memiliki keimanan yang kokoh terhadap Al-Quran. Iman bil Quran ini maksudnya adalah kita meyakini, yakinnya secara pasti, ya,
tanpa keraguan sedikit pun bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kewajiban kita yang pertama terhadap Al-Quran, yang pertama dan paling utama bagi seorang muslim adalah meyakini atau mengimani bahwasanya Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini adalah kitab, maksudnya adalah Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi bedanya Al-Quran dengan kitab atau buku-buku yang lain itu adalah, termasuk ketika saya sempat nonton videonya ini ya, ceritanya Ustaz Felix Xiao, kenapa dia kemudian masuk Islam itu, salah satunya adalah dia kagum dengan ayat ini. Kenapa? Karena buku manapun, skripsi atau bahkan kitab ini misalnya, ini kitab Qawaidul Asasi fi Ulumil Quran, itu kemudian pasti di dalam awalannya, pengantarnya itu mengatakan tidak ada garing yang tidak retak, atau kemudian pasti menyatakan bahwa penulisnya pasti mengatakan bahwa buku ini yang kami susun ini pasti ada kurangnya, mohon maaf jika ada kesalahan. Tapi beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini ngapunten dalam tanda kutip itu di awal saja sudah sombong di mana positif tadi ya, yaitu bahwa menyatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Bahkan di lembar atau di halaman berikutnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Ya. Jadi Al-Quran ini sekali lagi adalah 100% firman dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus menjadi keyakinan yang kokoh di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Nah, berikutnya untuk membuktikan bahwa menambah kekokohan iman kita terhadap Al-Quran ini, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti alur berpikir mengenai pembuktian bahwasanya Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alur berpikir di dalam kitab Nizamul Islam atau dalam kitab Min Aina Nabda'nya karya Kiai Ihyaulmuddin. Itu disebutkan bahwa ada 3 kemungkinan Al-Quran ini bersumber dari mana. Pertama, datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pendapat yang benar. Kemudian menggugurkan 2 pendapat yang lain, yaitu Al-Quran ini karangan orang Arab karena dia berbahasa Arab, atau yang ketiga karangan Nabi Muhammad SAW karena yang pertama kali manusia, yang pertama kali membacakan Al-Quran itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama, meskipun berbahasa Arab, namun Al-Quran ini bukan karangan orang Arab. Berkenaan dengan hal ini ada beberapa hujah yang bisa kita renungkan. Yang pertama, itu ada kisahnya Abu Jahal, Abu Sufyan, Al-Akhnas bin Syuraih yang mencuri dengar bacaan Al-Quran di rumah Rasulullah SAW. 3 orang ini siapa? Bapak Ibu? Dedengkotnya kafir Quraisy. Jadi kalau ada musuh Nabi, kafir Quraisy itu musuh-musuh biasa, pemimpinnya ya 3 orang ini. Dari yang 3 ini, yang sempat masuk Islam itu adalah Abu Sufyan pada peristiwa pada Fathu Mekah. Abu Sufyan ini juga menariknya, selain sahabat Nabi, ya bapak mertuanya Nabi. Bapak mertuanya Nabi, putrinya menikah dengan Rasulullah SAW. Ya. Jadi menarik dulu tuh, ya gitu. Abu Jahal tuh gegapatnya kafir, tapi anaknya itu sahabat Nabi taat. Panjenengan kalau habis tadarus Quran, Sadaqallahul Azim, Quran, itu dalilnya mana? Dalilnya itu kalau di dalam Al-Qibiyah itu adalah perilakunya anaknya Abu Jahal, ya. Ikrimah bin Abu Jahal.
Jadi menariknya adalah ini menggambarkan bahwa Al-Quran ini bukan karangan orang Arab. Jadi meskipun kebencian, permusuhan sangat besar yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Sufyan dan Al-Akhnas bin Syurah ini sangat besar pada Nabi, tapi dia tidak bisa memungkiri di dalam hatinya yang paling dalam bahwa apa yang dia dengar dari Rasulullah, yaitu berupa ayat-ayat suci Al-Quran, ini adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang bukan karangan manusia. Dulu pada zaman Nabi itu yang lagi ngetren itu adalah syair. Kalau sekarang eranya kan era sains, teknologi kan begitu. Pada saat itu syair, dan lagi tinggi-tingginya syair. Nah, Abu Jahal, Abu Sufyan dan Al-Akhnas menyatakan di dalam hatinya sebenarnya membenarkan Al-Quran ini bukan dari manusia, tapi dari Allah SWT. Kenapa mereka tahu? Ya, karena mereka orang Arab. Ya, bahasa mereka. Ya, bahasa Arab kan Al-Quran berbahasa Arab. Jadi suatu ketika Abu Jahal ini malam-malam ya itu mencurigakan, datang ke rumah Nabi, mendak-mendak ya. Untuk apa? Untuk dengar bacaan Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menikmatinya ya. Kenapa malam-malam? Ya supaya nggak ketahuan ya, nggak ketahuan sama siapa, nggak cuma sama Nabi, sama ya masyarakat kafir Quraisy juga. Nanti kalau ketahuan, loh katanya musuh Nabi kok menikmati, kan aneh ya. Akhirnya apa? Dia malam-malam mendengar. Lah menariknya pas mau pulang ketemu dengan Abu Sufyan sama Al-Akhnas ini. Loh kok di sini? Ya. Akhirnya apa? Mereka saling ketahuan tiga orang ini. Dan itu berlangsung beberapa hari ya. Berlangsung beberapa hari, kemudian ketiganya sepakat ini nggak benar nih, maksudnya kalau kita terus begini nanti bisa jadi marwah kita, kedudukan kita di tengah-tengah kafir Quraisy akan jatuh, bahwa kita telah tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Enggak lagi. Jadi mereka bagi sebagian besar orang-orang kafir Quraisy itu kafir atau mati kafir itu bukan karena mengingkari kebenaran apa yang dibawa Nabi, tapi lebih kepada alasan politis. Lebih kepada alasan dia tidak mau kedudukannya itu turun ya. Tidak mau kedudukannya itu turun. Kemudian yang kedua, bukti bahwasanya Al-Quran ini bukan karangan orang Arab adalah apa yang terjadi pada Raja Najasyi dan uskup-uskupnya ketika menangis ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dari Ja'far radhiyallahu anhu ketika membacakan surat Maryam. Jadi pada awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian para sahabat itu kan mengalami penyiksaan, mengalami berbagai macam pemboikotan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin ya itu memperhatikan betul nasib para sahabat. Kemudian disitulah Nabi memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Ya, kalau sekarang Habasyah itu Ethiopia. Memerintahkan para sahabat hijrah ke sana menemui Raja Najasyi, karena Raja Najasyi ini Raja Nasrani yang terkenal adil ya, terkenal adil. Kemudian ketika kafir Quraisy mengirim utusan kepada Raja Najasyi untuk memulangkan para sahabat ini ya, karena dituduh ini adalah buat macam-macam lah, nggak taat dengan pemimpinnya, disuruh pulang. Ya, maka disitulah kemudian Raja Najasyi menghadirkan dari pihak kaum muslimin, kemudian menghadirkan dari pihak kaum kafir untuk menjelaskan apa sebenarnya perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Ja'far sebagai salah satu yang diamanahi memimpin para sahabat yang hijrah ke Habasyah tadi, kemudian membacakan firman Allah SWT surat Maryam di hadapan Raja Najasyi. Ketika Ja'far membacakan surat Maryam ini, maka menangislah Raja Najasyi di dalam riwayat itu sampai janggutnya itu basah. Karena apa? Karena tahu apa yang dibaca oleh Ja'far ini adalah sebagaimana yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Raja Najasyi orang Nasrani beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian yang ketiga ini juga kalah menarik
juga ada dampaknya kafir Quraisy, yaitu perkataan Walid bin Al-Mughirah tentang Al-Quran. Ya. Apa perkataannya di slide berikutnya? Jadi sebelum membacakan perkataan dari Walid bin Al-Mughirah ini, ceritanya itu begini, Bapak Ibu sekalian. Ceritanya itu Walid bin Al-Mughirah ini mendatangi Nabi SAW. Kemudian sama Nabi dibacakan Al-Quran. Lah Walid bin Al-Mughirah ini adalah orang yang sangat cerdas. Bahkan digambarkan dalam perkataannya itu nanti dia adalah tidak ada yang lebih paham syair daripada saya. Lah tatkala dia mendengarkan Al-Quran yang dibacakan Nabi, itu sepertinya hatinya yang keras itu kemudian melunak. Hanya pulang. Lah kabar bahwa Walid bin Al-Mughirah ini melunak hatinya terhadap Islam, terhadap apa yang dibawa Nabi, maka kalau bahasa sekarang bestinya, temannya, sahabatnya Abu Jahal mendatangi Walid bin Al-Mughirah. Ini gimana ini? Kok kamu sepertinya kok ada bau-bau Islam, ada bau-bau tertarik dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka untuk meyakinkan dirinya Abu Jahal minta supaya coba katakan bantahan terhadap Al-Quran. Ini untuk meyakinkan Abu Jahal supaya bahwa Walid bin Al-Mughirah ini tetap on the track dalam kekafirannya. Ya. Maka Walid bin Al-Mughirah kemudian menjawab dengan perkataan bahwa bingung dia Walid bin Al-Mughirah. Kan orang kalau dipaksa mengungkapkan pendapat yang bertentangan dengan pemahamannya atau yang diyakini kan berat. Maka Walid bin Al-Mughirah juga demikian. Dia diminta oleh Abu Jahal mengatakan keburukan tentang Al-Quran, padahal dalam hatinya itu meyakini Al-Quran itu bahwa bukan kalamun nas, dia adalah kalamun Allah. Apa kata Walid bin Al-Mughirah? Wa madza aqul? Apa yang menurutmu harus aku katakan? Ya, fa wallahi ma fikum rajulun a'lamu bil asy'ari anni. Demi Allah, tidak ada di tengah-tengah kalian yang lebih memahami syair daripada aku. Wa la a'lamu bi rajz birijzin, ya, rajaz maksudnya. Birijzin wala bi qasidatin minni. Tidak ada yang lebih mengetahui rajaz ya, bukan raja. Rajaz dan qasidah daripada aku. Rajaz ini adalah kalau dengan cara itu diistilahkan rajaz ini meteran yang digunakan dalam puisi Arab klasik. Puisi Arab klasik berbicara tentang bahasa. Qasidah, ya, mini wala bi asy'ari jinni. Dan sungguh kata Walid bin Al-Mughirah bahwa Quran ini atau apa yang diucapkan Muhammad ini tidak berupa sihir jin, ya, bukan sihir jin. Wallahi, demi Allah, kata Walid, ma yashubbuhu alladhi yaqulu syabba min hadha. Aku tidak pernah mendengar perkataan seperti ini. Wallahi, melanjutkan dari Walid, inna laqawluhu alladhi yaqulu halawah. Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW itu memiliki rasa yang manis. Halawah itu rasa yang manis, untuk menggambarkan betapa Al-Quran ini sangat indah. Sekali lagi, kenapa Walid tahu? Ya, karena dia orang Arab. Wabil khusus dia adalah ahli di bidang syar'i. Wa inna alaihi laqalawah. Juga Al-Quran ini memiliki qalawatan, kenikmatan baik dan ucapan yang diterima oleh jiwa. Wa innahu kecil banget. Saya bacakan terjemahannya saja, ya. Bagian atasnya berbuah, sedang bagian bawahnya begitu subur. Perkataannya begitu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya serta menghantam apa yang ada di bawah, apa yang di bawahnya.
pengakuan yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian menariknya adalah Abu Jahal termotot, minta Walid bin Al-Mughirah ini kemudian menghadirkan, gimana caranya kamu labeli Al-Quran ini supaya label yang kita berikan ini itu yang kita sebarkan ke masyarakat kafir Quraisy, sehingga apa? Sehingga masyarakat kafir Quraisy tetap pada kekafirannya, tidak beriman kepada Rasulullah. Maka Walid bin Al-Mughirah menurut riwayat kisah ini kemudian minta waktu sejenak untuk berpikir kepada Abu Jahal. Nah, di riwayat itu kemudian disebutkan, udah gini aja, kata Walid bin Al-Mughirah, kita labeli saja Al-Quran ini adalah sihir, perkataan yang mengandung sihir. Kenapa mengandung sihir? Itu karena memisahkan antara anak dengan bapaknya, seorang dengan keluarganya. Karena kenapa dia ngambil seperti itu? Dia ngambil celah untuk menjelek-jelekan Al-Quran. Karena beberapa sahabat kan, karena dia masuk Islam, terpaksa dia kemudian hubungan kekerabatannya dengan keluarganya itu menjadi terputus. Salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair itu diputus dari silaturahminya oleh ibunya, karena dia memiliki iman. Nah, perkataan Walid bin Al-Mughirah yang mengatakan Al-Quran ini adalah sihir, itulah yang menyebabkan turunnya firman Allah di dalam surah Al-Mudaththir ayat 11. Ya. Al-Mudaththir ayat 11 membantah bahwa Al-Quran ini adalah sihir. Bukti lain, Al-Quran ini juga menantang orang-orang Arab, bahkan seluruh manusia, untuk membuat sebisa Al-Quran, namun tidak ada yang mampu. Nanti saya hadirkan di slide berikutnya contoh Al-Quran palsu yang dikemukakan oleh Musailamah Al-Kadzdzab, ya, nabi palsu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di awal-awal Quran itu menantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah menantang manusia membuat semisal satu surat saja dari Al-Quran. Gak mampu dengan dirinya, ajak kerabat-kerabat yang lain, bahkan dari golongan jin. Tapi ditegaskan oleh Allah di dalam ayat berikutnya, fa illam taf'alu, jika kalian tidak mampu, walan taf'alu, karena memang pasti kalian tidak akan mampu, fatakuna rawlaki wa quduhan nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Neraka itu telah disediakan bagi orang-orang yang jadi Al-Quran ini bukan karena orang Arab menulisnya, dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh Quran palsu, ya. Musailamah Al-Kadzdzab ini nabi palsu yang diperangi pada masa pemerintahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kitab Ajaib wa Tarikh karya Hasan Ramadan disebutkan riwayat bahwa Amr bin As pernah mengirim utusan untuk memanggil Musailamah pada masa jahiliyah. Saat itu terjadilah dialog antara Amr bin As dan Musailamah. Amr menyampaikan bahwa telah turun surat Al-Asr. Jadi Amr bin As mengatakan pada Musailamah Al-Kadzdzab, telah turun kepada kami itu surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr, sampai akhir. Kemudian kemudian Amr bin As ini kemudian nanyain Musailamah kalau memang dia benar-benar nabi, kalau pada Nabi Muhammad sudah diturunkan Al-Asr, kepadamu surat apa yang sudah turun? Musailamah kemudian menjawab, sudah ada surat sejenis. Kemudian dia baca, ya wabaru innama anta ibradun wa sadarun wasairu nafrun nafrun. Wahai bulu, sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lupa. Nah, mungkin bagi saya juga, mungkin bagi panjenengan juga yang mungkin pemahaman bahasa Arabnya
tidak sebagaimana ahli bahasa, nggak akan ketemu lucunya atau kadzabnya itu di mana, bohongannya itu di mana. Tapi Amr bin As itu kemudian menanya gini. Jadi setelah Musailamah ini baca ayat ini, surat ini yang diklaim sebagai firman dari Allah, kemudian Musailamah mengatakan, bagaimana menurutmu wahai Amr? Amr ini kira-kira jawabannya begini, Bapak Ibu. Kira-kira sesungguhnya kamu sudah pasti tahu bahwa sebenarnya itu jawaban saya itu bahwa kamu itu pasti bohong. Jadi seperti itu. Ya, dan Musailamah al-Kadzdzab ini niru-niru, Pak. Ya. Ada lagi yang karena Nabi diturunkan padanya surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, Musailamah enggak mau kalah, bikin yang serupa. Apa? Al-Fil, Al-Fil, gajah. Apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil. Tahukah kalian apa itu gajah? Nah, ini targetnya, susunan ini mengikuti Al-Qaryah. Ya, mengikuti Al-Qaryah juga. Lahu dzambun, ini dzambun bukan dzambun satu. Dzambun Babilon. Ya. Dia gajah itu memiliki dzambun itu ekor, memiliki ekor Babilon dan bobotnya itu berat. Wa hutun tawil, dan belalainya itu panjang. Wa inna dzalika min khalqi rabbina laqadir, dan itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, ini kalau ahli sastra itu mengatakan ini kalau dibandingkan Al-Qur'an itu bainas sama wasumur bor, antara langit dan sumur. Jauhnya itu sangat jauh sekali perbedaan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, itu berkenaan dengan tadi bahwa Al-Quran ini bukan karena orang-orang. Berikutnya, meskipun diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, namun Al-Quran bukanlah atau buatan atau karangan dari Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita imani juga. Al-Quran ini bukan karangan Nabi. Ya. Jadi ini penting kita ketahui kenapa. Ya, siapa tahu sekarang itu era pemikiran sangat liar, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan dari internal kaum muslimin pun ada yang pemahamannya roda-roda liar, ya, mengatakan Al-Quran ini ya bisa jadi buatan Nabi Muhammad. Karena kan yang pertama kali baca siapa? Nabi Muhammad. Nah, maka kalau kita ketemu dengan pemikiran demikian, kita bisa membantahnya dengan apa? Pertama, Al-Quran dan hadis ini memiliki rasa bahasa yang sangat jauh berbeda. Jauh berbeda. Kedudukannya memang sama. In huwa illa wahyuha. Hadis ya wahyu, Al-Quran ya wahyu. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau hadis itu maknanya atau ajarannya itu yang jadi wahyu, namun lafaznya itu tidak. Al-Quran lafaznya dan maknanya itu adalah ya. Dan mustahil, ya, kalau Quran itu dikatakan karangan Nabi, mustahil seseorang itu dalam sepanjang hidupnya, katakanlah sepanjang umurnya Al-Quran sekitar 23 tahun, itu bisa menggunakan gaya bahasa yang berbeda secara terus-menerus dan kontinu. Ya, kalau seandainya dikatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi bantahan pertama bahwa Al-Quran ini dan hadis ini memiliki rasa bahasa yang sangat jauh berbeda. Ya. Dan Al-Quran itu Bapak sekalian, secara makna susunannya semuanya mengkisah. Panjenengan kalau sempat, ya, pas longgar atau apa, lagi YouTuber misalkan, coba kapan-kapan searching makna Bismillahirrahmanirrahim. Nanti makna Ar-Rahman, Ar-Rahimnya saja. Coba searching nanti kapan-kapan itu Noman Ali Khan, dua kasih sayang. Noman Ali Khan itu ulama dari Amerika.
lagi datang ke Indonesia, dia memang spesifikasinya adalah tadabbur lafaz-lafaz Al-Quran. Ya, lagi datang ke Indonesia, ketemu apa namanya, lagi ada acara. Kalau pendengar tahu Ustaz Umar Mita lagi sama beliau. Itu saya benar-benar takjub ketika mendengar penjelasan beliau tentang apa sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan kalau kita buka artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bedanya sekarang katanya, bedanya pengasih dan penyayang apa? Kan kalau nggak terlalu kelihatan kan, nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu sangat-sangat kelihatan. Ya, sederhananya Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah, kalau Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan di bumi. Ar-Rahim itu di akhirat. Tapi ada penjelasan yang lumayan panjang, ya dari Ustaz Muhammad Ali Khan, itu berkenaan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa juga Ar-Rahman Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim? Ya. Karena mana? Dunia dan akhirat dahulu mana? Dahulu dunia. Ya. Nah, susunannya, penyusunan mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan, itu para ulama sudah banyak mengkaji kemujizatan Al-Quran dari sisi bahasa dan juga susunannya. Kedua, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ummi, Bapak Ibu sekalian. Nabi yang ummi bermakna tidak bisa baca. Nabi itu harus dicatat, bukan sebagai bukti berarti Nabi itu bodoh. Nauzubillah kita berlindung dari pernyataan demikian. Tapi apa? Justru Nabi dibikin ummi oleh Allah itu untuk membuktikan bahwa Al-Quran dengan ketinggian sastranya itu mustahil dibikin oleh Nabi yang ummi. Nah, karena sudah kan terakhir. Ya, tapi ada yang disebutkan ini. Tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW diajari Al-Quran oleh seorang yang sudah dibantah oleh Allah SWT. Jadi ada kafir Quraisy ini saking mantelnya sama Nabi Muhammad sama Al-Quran itu menuduh malah Al-Quran itu paling diajari oleh seseorang. Nabi itu diajari oleh seseorang sehingga bisa buat Quran. Langsung Allah SWT turun tangan membantah itu semua, Bapak sekalian. Ya, membantah itu semua. Turunlah firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. Dan sesungguhnya, sungguh, ya, lafaz tegasan dari Allah, kami mengetahui bahwasanya mereka kaum kafir Quraisy yaquluna berkata Al-Quran itu yu'allimuhu bashar, adalah sesuatu yang diajarkan oleh seseorang kepada Nabi. Nah, Allah melanjutkan bantahannya, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sesungguhnya lisan seseorang yang dituduhkan menjadi guru Nabi itu adalah lisan ajami. Lisannya bukan orang Arab. Jadi kita ini ajami, Pak. Ajami itu non Arab. Ya. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Padahal Al-Quran ini adalah lisan arabiyyun mubin, berbahasa Arab yang nyata. Ya. Jadi Ibnu Jarir berkata telah menceritakan kepadaku Al-Musanna, ia berkata telah menceritakan kepada kami Amr bin Auf, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Hashim dari Husain yaitu Ibnu Abdurrahman dari Abdullah bin Muslim Al-Hadrami bahwa mereka yaitu sebagian dari Bani Hadrami memiliki 2 orang budak dari penduduk selain Yaman. Ini yang dituduhkan ngajari Nabi. Yang keduanya masih kecil. Yang satu bernama Yasar, sedangkan yang satu lagi bernama Jabir. Keduanya, nah ini suka baca Taurat. Dan Rasulullah itu terkadang duduk dengan keduanya. Nah ini dijadikan celah oleh orang-orang kafir. Sebagai apa? Orang-orang kafir berkata beliau duduk dengan keduanya adalah untuk belajar dari kedua anak itu. Ya. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, padahal bahasa yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar pada bahasa
ajam, sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Logikanya itu begini, ya nggak masuk akal lah. Al-Quran dengan bahasa Arab yang mubin, yang begitu tinggi, itu diajari oleh orang yang non Arab, nggak dapet, ya, feel-nya itu nggak dapet. Ya. Sama seperti saya, misalkan saya jadi kepada panjenengan guru bahasa Jawa, ya nggak cocok. Saya dari Lombok. Kalau ngajari bahasa Sasak mungkin ya. Ya. Tapi kalau ngajari bahasa Jawa lebih fasih panjenengan dan lebih memiliki rasa. Kan bahasa itu ada rasanya, ya, ada rasa. Ya. Jadi kalau orang Jawa ngomong ada penekanannya itu, jangan ganteng, kuanteng. Itu kan orang Jawa paham, maksudnya itu sangat. Ya orang di luar Jawa bisa jadi nggak paham. Mungkin redaksinya ganteng. Tapi kalau ada penekanannya kuanteng gitu, ada makna lain, itu namanya rasa bahasa. Ya. Coba. Oke, paling terakhir dan insya Allah bisa kita akhiri habis ini. Jadi iman kepada Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, ini mencakup beberapa hal. Pertama adalah mengimani bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jelas ya. Dan juga mengimani segala informasi kabar yang dicantumkan secara sahih, secara jelas oleh Al-Quran. Apapun yang dikabarkan oleh Al-Quran itu konsekuensinya kita harus iman. Walaupun rukun iman cuma 6, tapi kalau panjenengan tidak percaya adanya jin, ngapunten jenengan kafir. Tidak beriman pada jin adalah kafir. Kenapa? Karena Al-Quran mengabarkan bahwa ada makhluk namanya jin. Perkara kita melihat atau enggak melihat itu urusan lain, tapi kita harus mengimani bahwa ada makhluk namanya jin. Karena Al-Quran mengabarkan. Ada juga peristiwa Isra Mi'raj, kita nggak hadir pada saat itu. Ya nggak nanya langsung sama Nabi, tapi Allah mengabarkan dalam Al-Quran. Allah mengisra mi'rajkan nabinya. Maka apa? Maka kita harus iman. Surga neraka juga demikian. Ya. Walaupun kita belum pernah jalan-jalan ke surga, kalau neraka nggak usah lah ya. Itu kita harus iman ada namanya surga dan neraka. Bahkan ini bukti bahwa Quran ini luar biasa sekalian tentang khobar ini. Surat Al-Ahzab, ini nggak usah saya lanjutin ini lagi. Surat Al-Ahzab itu turun ketika Abu Lahab masih hidup apa masih sudah mati? Masih hidup. Celaan Allah kepada Abu Lahab dengan surat Al-Ahzab turun ketika Abu Lahab ini masih hidup. Ketika dia mengacungkan, ketika Rasul berdakwah secara terbuka, celaka Allah wahai Muhammad, apakah cuma gara-gara ini kami dikumpulkan? Allah membalas dengan surat Al-Ahzab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan seterusnya. Lah seandainya kalau Abu Lahab itu cerdas sedikit gitu ya, cerdas sedikit mau membantah Al-Quran yang mencelanya mengatakan dia nanti masuk neraka, ya dia beriman saja, kan begitu. Dengan dia beriman kepada Islam, kan gugur jadi surat Al-Ahzab itu. Paham maksud saya ini? Tapi apa yang terjadi? Ya tetap mati kafir. Ya, tetap mati kafir. Ya, belum lagi berita masa depan yang terbukti kebenarannya. Panjenengan buka surat Ar-Rum. Ar-Rum itu berbicara tentang kekalahan bangsa Persia terhadap Romawi. Gulibatul fi adnal ardi golabihim sayyidu. Itu Abu Bakar sampai taruhan. Dulu taruhan masih boleh, ya, masih boleh. Taruhan tentang mana yang menang, Persia atau Romawi. Pada saat itu Persia yang menang. Tapi turun surat Ar-Rum yang menyatakan bahwa setelah kekalahan Persia ini nanti Romawi yang akan menang. Nah, kok lagi kalah kok dikabarkan nanti akan menang Romawi, ya. Jadi untuk mengimani Quran ini dan juga untuk membela apa namanya Abu Bakar sampai taruhan sama kafir Quraisy dengan periode sekian tahun itu nanti Romawi yang akan menang dan terbukti Romawi yang menang. Artinya kabar masa depannya benar, ya, dan kita harus beriman. Terakhir, iman kepada Al-Quran ini mencakup mengimani hukum-hukum yang digali dari Al-Quran. Al-Quran juga sumber hukum, masdar hukum. Jadi walaupun kita tidak bisa melaksanakannya Bapak Ibu sekalian, hukum-hukum dari Al-Quran kan banyak, beberapa hukum nggak bisa kita jalankan sekarang karena dia harus diimpar oleh negara. Seperti hukum potong tangan,
hukum bagi had, bagi berzina dan sebagainya, itu kan nggak bisa kita jalankan sekarang ini. Tapi minimal kita mengimaninya bahwa itu adalah hukum Allah yang harus kita imani. Kalau kita mengatakan bahwa hukum tersebut itu hukum yang buruk, lebih jelek daripada hukum yang berlaku sekarang, maka itu kita kurang pas imannya. Itu makna dari mengimani hukum-hukum Allah. Hatta sholat itu kalau orang nggak sholat, itu dia masih, kalau mazhab Syafi'i masih batasannya itu dosa besar saja. Tapi kalau nggak sholat, pas mengimani bahwa sholat itu nggak wajib, dia menentang hukum dalam Al-Quran, maka dia jatuh kafir. Dan baginya hak hukum orang murtad dalam Islam. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, kemudian lewat sedikit demikian kalau berdasarkan slide 51 menit. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Langsung tutup ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi wawasan keislaman tambahan bagi kita, dan yang terpenting menambah keimanan kecintaan kita kepada Al-Quran. Ma'rifatul Quran dan sempat sampaikan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.